Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi di podcast Carmila. Kali ini kita berempat nih agak rame untuk Hari Food Riau. Nah, saya kenalin pertama, saya selaku host satu, saya dibantu nanti dengan Prof. Junaidi. Nah, kita panggil Prof. Jun aja, beliau dari sebagai rektor di Universitas Lancang Kuning. Halo Prof. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Ya. Nah, ini agak uniknya hari ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari New Zealand. Come from far away from New Zealand. Jadi tepatnya itu dari IPU New Zealand, yaitu Institute. Yeah, Hiro-san. You know, they are from Japan ya. Yeah, some friends they coming here. Jadi ini Hiro-san ini adalah Director of Business Development and IPU. Setelah itu ada Sandy. Sandy ini mahasiswa yang dikirim dari Papua untuk belajar di IPU. Nah, ini menariknya, kita kemarin Riau ini barusan di tanggal 8 ya, 8 Agustus kita menandatangani dari Gubernur Riau, juga dari Dinas Pendidikan mewakili Pemprov Riau, termasuk juga dari IPU, untuk menandatangani LOI Letter of Intent untuk kerjasama pemberian beasiswa untuk anak-anak Riau. Halo Hiro-san. Nah, I really like to call you Hiro-san. Ya, ya guys, Sandy. Oke. Tapi untuk sebelumnya kita mau dengar dulu dari Sandy. Kasih sedikit cerita untuk kita bahwa apa sih pengalamannya semenjak diberikan beasiswa pada saat Gubernur Lukas NMB ya. Kalau tidak salah 3 kali term ya, sudah mengirim masing-masing 20 anak, dan salah satunya di sini sebagai graduated from IPU adalah Sandy. Cerita sedikit dong Sen, apa sih plus minusnya, kenapa harus dipilih IPU, terus merasa lebihnya setelah gabung di IPU itu apa gitu. Oke, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bu Camilla yang sudah mengundang saya dan juga Hiro-san mewakili keluarga besar IP New Zealand, diberikan kesempatan untuk membagi pengalaman saya ketika mendapatkan beasiswa dari Pemprov Papua. Ya, sebelum saya menjelaskan atau men-share pengalaman saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sindiran Enumbi. Saya asal dari Puncak Jaya di Papua, tapi saya tinggalnya di kota Jayapura. Jadi awalnya saya bisa ke New Zealand yang seperti sudah saya jelaskan, saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan oleh pemerintah Provinsi Papua untuk berkuliah di New Zealand dan tepatnya di kota Palmerston North bersama IP New Zealand. Jadi ini merupakan salah satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemprov Papua, dalam hal ini Bapak Gubernur Lukas NMB dan juga pemerintah secara umum yang sudah membuat program ini. Karena dari Bapak Gubernur itu sendiri, dia memiliki visi bahwa hanya melalui education dapat merubah orang di Papua dan juga pembangunan di Papua. Tanpa edukasi, semuanya tidak bisa terjadi. Dengan memiliki visi itu, beliau sendiri membuka program ini dan memberikan kesempatan kepada banyak mahasiswa Papua untuk berkuliah di dalam negeri, bahkan juga di luar negeri. Jadi, saya memulai pendidikan saya di IPU di tahun 2014, tepatnya di bulan Agustus. Saya ke sana bersama teman-teman saya, sekitar 20 anak, dan kita mengikuti program bahasa Inggris, karena pada saat itu memang kita tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Tapi sudah dikasih kesempatan. Betul. Jadi apa tuh lebihnya, kenapa kok bisa lulus seleksi gitu? Jadi ya ini memang dari Bapak Gubernur itu sendiri, sebenarnya dilihat kalau dari recruitment process, ya tentu saja siswa harus memiliki bahasa Inggris yang baik kan. Tapi kalau kita lihat teman-teman di Papua itu level of bahasa Inggrisnya itu tidak kuat, tidak mampu. Tapi melihat kesempatan atau program yang diberikan oleh IPU sangat
mengisi kelemahan itu. Jadi melihat program bahasa Inggris yang disediakan oleh IPU, ya kita disupport oleh pemerintah untuk ke New Zealand supaya dengan adanya program bahasa Inggris itu dan juga lingkungan yang akan kita tinggal bergaul dengan orang-orang lokal akan membantu untuk mempercepat proses belajar bahasa Inggris. Jadi ketika kita ke sana ya memang sangat susah buat kita untuk berkomunikasi. Bahkan dari pengalaman Sandy sendiri, jadi pada saat itu tuh Sandy di grup pertama, jadi grup itu sama sekali teman-teman kelasnya itu dari berbagai negara. Cuman memang kita nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi kita pakai body language. Terus bahkan dosen yang menjelaskan, Sandy juga nggak mengerti. Oke. Jadi memang sangat susah. Kalau Iya, bisa itu, kalau Sandy ingat-ingat, ya mungkin ya 1 bulan atau 2 bulan itu memang sangat susah. Bahkan Sandy memang nggak bisa menerapkan itu apa yang disampaikan oleh dosen. Tapi ya puji Tuhan dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit dengan motivasi yang memang sangat tinggi, ya Sandy selesaikan program bahasa Inggris, lanjut selesaikan program bachelor, dan ya puji Tuhan selesai di tahun 2019 dan di 5 bulan Maret. tahun dong ya. Betul. Jadi Sandy wisuda akhir 2019 Desember, tapi sebelum wisuda dari pihak IPU sendiri disupport oleh Hero, Sandy diberikan kesempatan di bulan Oktober untuk memulai pekerjaan membantu IPU. Jadi sebelum wisuda Sandy sudah dikasih kesempatan. Jadi ya sekarang Sandy di IPU bekerja sebagai marketing koordinator dan juga Indonesia Student Support Officer. Jadi untuk teman-teman Indonesia yang kuliah di IPU, sayalah yang sebagai kakak senior untuk membantu mereka gitu. Iya, tapi ini menarik ya Prof. Ya. Maksudnya nggak ada kemampuan bahasa Inggris 1 sampai 2 bulan belajar budaya juga belum, tapi kok dikasih kesempatan. Ini unik ya Prof. Ya. Maksudnya Pemprovnya kasih kepercayaan di antara sebanyak itu. Ya sebelum Bapak Gubernur Lukas NMB menerbitkan program ini, ada program-program beasiswa sebelumnya. Cuman program-program beasiswa sebelumnya itu kebanyakan mahasiswa dari keluarga yang mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bahasa Inggrisnya ada. Cuman ketika Pak Gubernur Lukas NMB menjabat sebagai gubernur, dia melihat bahwa ini ada ketidakseimbangan. Jadi, kebanyakan orang-orang yang mampu punya anak-anak dikirim. Nah, dilihat dari Pak Gubernur, dia mau meratakan itu. Tidak ada istilahnya perbedaan lah. Jadi, bahkan teman-teman saya yang kuliah sama-sama dengan saya, kita dari pedalaman Papua. Jadi dari Puncak Jaya, dari Tolikara, Wamena, memang di kota-kota itu memang sangat susah dijangkau. Tetapi dengan kebijakan Bapak Gubernur, tidak. Saya mau anak-anak dari kampung-kampung keluar. Itu beasiswanya ditanggung semua oleh pemerintah provinsi. Iya. Mulai dari keberangkatan sampai tamat gitu. Betul sekali. Jadi ketika kita berangkat, di penandatanganan itu kita ambil keputusan bahwa setelah selesai kita dipulangkan. Nah, setelah 2 tahun program itu berlangsung, pemerintah melihat bahwa kalau kita mengambil keputusan itu istilahnya mengikat siswa. Jadi apa yang dilakukan, mereka ubah itu agreement-nya. Jadi setelah siswa selesai pendidikannya di luar negeri, mereka malah meminta siswanya untuk tinggal di New Zealand. Cari pengalaman kerja sebanyak-banyak mungkin. Pulang, betul. Ya. Habis itu dengan pengalaman kerja itu tentu saja akan membangun bangsa Papua atau orang-orang di Papua. Nah, ini menurut Sandy nih, kan udah tamat gitu ya. Terasa nggak itu manfaatnya gitu? Bahwa ini kuliah di New Zealand dibiayai oleh pemerintah, manfaatnya terasa nggak gitu? Sehingga program ini bisa direkomendasikan, diajak teman-teman yang lain tidak hanya di Papua, misalnya di kawan-kawan di Indonesia gitu. Betul. Ya, jawabannya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat dalam arti ya seperti Sandy sendiri, ketika dikasih kesempatan ini memang banyak sekali hal yang Sandy pelajari. Salah satunya yang mungkin membuka wawasan Sandy dan juga membangun Sandy untuk berpikir kritikal. Dan ini sangat
Semua ini ya Sandy bisa dapatkan ketika Sandy ya belajar di IPU dengan lingkungannya dan juga tata pemerintahan di New Zealand dan juga melihat kehidupan di New Zealand itu memang sangat luar biasa dan melihat ya pengalaman saya dan juga semua yang Sandy bisa lihat dari pendidikan juga kalau kita lihat di Indonesia memang a lot of assignment tasks that we need to do. Jadi itu a big task untuk kita. Jadi tentu saja program ini sangat Worth it. betul worth it banget. Simple wordnya worth it. Iya. Hirosan is a very interesting experience from Sandy. But I think you can explain us what is IPU, what it stands for, and what's your best if compared with another. Well, the IPU, well, we have sister universities in Japan, which formal name is International Pacific University, but the word university is a protected word in New Zealand. So our name is IPU New Zealand, which is a registered trading name, but when you want to dissect it into words, it is the Institute of the Pacific United New Zealand. So this name sort of embodies our view of the sort of consortium of tertiary institutes where the students from various parts of the world around the Pacific Rim come together and live together and study. That's our vision. So that's why they call. What program IPU offer to students all over the world? Programs for the students whose native language is not English and needs to build the English language proficiency, then they can start with our English language program. We offer the programs, ELS programs, level 1 to level 5, and after each program, they can have New Zealand Certificate of English Language. And this is a national program, so the quality control is already strict. Those students who complete the level 4 then can choose to level 5 English study or come into the first year of our undergraduate degree program or diploma program. Our undergraduate degree program is called Bachelor of Contemporary International Studies. So contemporary international studies is an interdisciplinary approach where students may make an option of specifying some special areas of their interest, such as international business, international relations, language and culture, and teaching of English. And Japanese language is another option as well. And we do offer the postgraduate program as well, the Master of Contemporary International Studies, with an option of doing the 1 year alone postgraduate diploma of Contemporary International Studies as well. But the thing that is very different to other tertiary institutes to us is that we are pretty compact. When you go to, like for example, public universities in New Zealand, sometimes classes are taught in the situation where more than 300 students study together. And in this context, it's just simply possible for lecturers to give each individual student some good attention, but we're small. Our class is like composed of maybe around 16 students, I'd say, when it's large. Some postgraduate programs may be a little bit larger than that, but our number is capped to the extent that we can look after each individual student. This is pretty different, and we are very proud of being compact rather than being too big. Yeah. I think Sandy need to translate this. Yeah. What is the point? Yeah. Oke. Jadi di IP New Zealand itu ada beberapa program yang kita tawarkan kepada international student bahkan juga local students. Jadi ada program yang namanya New Zealand Certificate in English Language Studies. Program ini dibuat untuk teman-teman yang memang untuk level bahasa Inggrisnya belum ada dan ingin memperdalami lagi supaya bisa level bahasa Inggrisnya bagus, bisa mengambil program ini. Di sisi lain juga kita ada program yaitu undergraduate yang disebut Bachelor of Contemporary International Studies. Di program ini kita memiliki 4 main major. Ada international business, ada international relations, ada
Japanese and Language Studies, dan juga yang terakhir ada TESOL and Language Studies. What does stand for TESOL? TESOL Trinity Teaching of English as second teaching- foreign language. Ha, I know that. Sure. So It's a very unique major. Yeah. yes, yes. It's a program to make a certified English language teachers, Hmm. and we are working with partnership with the Trinity College London. Their qualification is international, so those students who complete our TESOL program, they are qualified English language teachers, and they can teach their English language teaching career Yeah, well, they- worldwide anywhere. Oke. Di program untuk guru-guru lah, untuk Ya, pengajaran bahasa Inggris. Terus untuk bahasa. Mengajarkan bahasa Inggris ke orang asing ya. Gitu ya, Betul, Sandy ya. betul. Jadi setelah siswa menyelesaikan program Ah. TESOL, dia mendapatkan Dan- kualifikasi untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi untuk mengajar bahasa Inggris kepada teman-teman yang memang English not their language. Iya. Karena kayaknya jarang gitu di Indonesia ya. Iya. So, apa sebenarnya ada tuh brandnya beda gitu. Ada. Ada ya. Ada. Oh, tapi kalau di Unilak ada nggak? Kita English teaching aja. English teaching aja. Oke sih. Sandy, what program you take in IB? I was doing Bachelor of Contemporary International Studies, taking International Business in Management as my major. So that's why Sandy love go around the world. Include go to Riau ya. Dan akan kembali ke Papua. Back to Papua. Ya, jadi setelah dari Riau, ya akan kembali ke Papua. Ya di Papua juga kita kan ada program beasiswa ini. Jadi salah satu tugas Sandy ke Papua dan juga menindaklanjuti lagi program ini kepada pemerintah Provinsi Papua. Jadi baru-baru ini juga di awal tahun ini kita juga baru saja menandatangani MOU, letter of intent between IPU dan juga Kabupaten Mapi. Di Papua itu, Di Mapi? Papua. Jadi Mapi itu di Papua Selatan. Oh, oke. Berapa banyak penduduknya itu? Kalau penduduknya, aduh saya sendiri kurang. Tapi itu kabupaten lama atau baru Kabupaten lama. terbentuk? Cuman memang kabupatennya agak terpencil. Tapi Tapi dengan APBD berapa? Besar nggak itu? besar, Cukup besar. Jadi ada 10 students, new Papuan student akan datang dan bekerja belajar di IPU. Nanti akan start di bulan Agustus ini. Oh, Nih Bu Carmila katanya udah ada letter of intent nih, Iya. dan dengan Provinsi Riau. Nah itu seperti apa nanti Iya. kira-kira? kemarin kita kan sudah sebenarnya dengan IPU ini sudah mulai dari 2019, Bro. Oke. Jadi teman-teman waktu itu datang berkunjung ke sana, IPU tawarkan untuk kerjasama dalam bentuk beasiswa 20 anak. Nggak taunya di 2020-2021 itu COVID ya. So, Oh, iya, twice, COVID. kami agak susah ke sana dari 2023 datang, alhamdulillah good respon. Kita sudah melakukan Zoom meeting, jadi kesimpulannya mereka kasih 5.000 dolar New Zealand untuk 20 anak, tapi mereka end up lah kalau di tahun kedua dan tahun ketiga tambah 2.000 sehingga 7.000. Nah kami dari Pemprov Riau itu akan memberikan full untuk yang namanya living cost untuk 5 orang anak ya, seperti tadi saya bilang kan nggak mungkin semuanya orang mampu di dalam situ, jadi mungkin mereka yang pintar tapi kurang mampu lebih kita bantu, kita utamakan, dan itu akan open public lah, kita publikasi mulai dari caranya, dan kemungkinan itu insya Allah nanti kita targetnya 2024 ini sudah running, karena kami harus mempersiapkan dulu kerjasama ini, termasuk juga nanti ke depannya bagaimana sistem rekrutnya. Seperti mungkin yang dilakukan Papua ada kekurangan, kami mencoba untuk memperbaiki sehingga jangan sampai apa yang terjadi di Papua kekurangan itu nanti terulang di Riau. Jadi kami harus betul-betul prepare yang bagus kesempatan pertama ini. Karena Prof selama ini LOI kita is about ya hitam di atas putih gitulah. Jadi belum terlalu running, so that's why kita sekarang sama IPU we want to prove to the people we have to run this LOE ya, not only just LOE or MOU, we have to execute, so we send the people tuh benar-benar yang
betul-betul berhasil nanti setelah itu. Okay, so we send the student next week. Yeah, Next year. next year. Next year. Two Next thousand- year we'll yeah. be better. Yeah. Next year. Next. Okay. Yeah. Okay, next year. Ya karena kita lagi sibuk juga kan, Hirosan, we are running for our pemilu. Nah, jadi kita konsentrasi satu-satu dulu. Yang penting semuanya going smoothly. It's really exciting that the Rio province has entrusted us to send the young people to IPU New Zealand, and it is sort of it's pay forward, and we are indebted to give you back. And Yes, we have a proven record of developing young people from the Papua province, and I'm very sure the students from the Rio province will be very well selected, and they will be determined. And then we are in a best situation to look after each individual student. So we will try our best, and we really think we are sort of working together to build the students with talents to who can build the future Yeah. of the province, of the nation, in fact, of the whole world. This world really needs those people who are really internationally minded and with really some of the strengths who can really drive the change. And I think I'm in picture of that. So I'm really feeling very responsible. It's very humiliating and very humbly accepting that responsibility. I'm very happy. Thank you for that. Hirosan, I'm curious. Wait. I'm curious about why do you choose Papua when you start your cooperation for Indonesia? Well, Because, in Indonesia, I think Papua people not really in good condition for the quality of education. Why do you choose Papua? well, I have to be honest. It was sort of a coincidence, pretty much coincidental. Yeah. We had one student who went to a big university which is very close to us. And that student, his English was very limited. And, when you go to a big university where your language ability is very low, it's easy for you to get lost. That's just one of the numbers. So he was in a situation that nobody looked after him very well. And at that time, we already had some students from Indonesia at IPU. So those students were invited him to, hey, why don't you come over here? Let's have fun together. And he liked us really much because we're so compact, like a family. And he said to his father, hey, Dad, I like IPU. And the dad came to see us, and we were not aware that that was very highly, the high status dignitary in the province of Papua. Yeah. I was really stunned. And then the dad said, hey, I'm interested. I'm going to send my governor come here. Really? And the governor came, and the story started. And for us, where the students are coming from does not really matter. All students are like our brothers and sisters, children. And we want to look after them very well. It just happened to be a Papua student. But that was the start of the story where many students really came to us, and we were able to build the abilities and send the graduates off. And one of the typical successful story is example. I'm very happy him working with me. Okay. Ya. Ya, good. Sandi, ini apa yang perlu disiapkan? Misalnya nih, pemerintah Riau sudah memberikan beasiswa ya, Bu Carmila. Ya. Terus anak-anak muda Riau ini kalau ingin ke IPU, apa yang perlu sebenarnya ini? Kalau saya lihat tadi kan bahasa Inggris nggak perlu takut, nanti kan bisa dilatih di sana gitu. Nah, mental kah atau apa gitu, Sandi? Iya, mungkin salah satunya mental. Oke, mental. Karena ya tentu saja jauh dari keluarga, jauh dari Nggak pulang-pulang ya? Daya juangnya harus kuat ya. betul. Jangan nangis nanti mau pulang gitu. Betul, jangan harus mentalnya kuat. Oke. Juga di sana kehidupannya memang agak sedikit berat. Berat dalam arti ya kalau mau tinggal di luar negeri, misalnya sesuai dengan pengalaman Sandy, memang kan menjadi full time students kita juga kan diberikan kesempatan untuk kerja. Jadi walaupun saya scholarship student, tapi saya juga luangkan waktu untuk cari
Betul, ada part-time job. Jadi 20 jam per week untuk international students, dan untuk minimum wage kalau untuk yang sekarang ya itu sekitar $22. Dan itu diperbolehkan oleh IPU. Betul. So the Jadi students tidak, become part-timer part-timer worker. yes. So jadi dari visanya itu memang sudah ditentukan oleh imigrasi. Jadi resmi berarti ya. Resmi. Menarik ini. Ya. Jadi Magang paralel namanya ini. jadi kerjanya per minggu 20 jam. Nanti kalau during summer semester atau break itu bisa kerja full time. Jadi ya Sandy memang full time student tapi luangkan waktu untuk bekerja juga. What did you do there? Because I want to gain more experience and then develop my skills, my language skills to communicate with the people in New Zealand. Jadi dengan cara itu kan bisa membantu saya juga. Iya. Jadi di sekolah ada, cuman di luar juga Sandy perlu And get extra money. extra money. Dan juga Iya dia kan? kan hobinya main bola ini. Jadi kan banyak klub sepak bola di sana. Jadi ya main bola, praktis English sama teman-teman. Tapi pertama minder enggak itu? Pastilah ya minder gitu, malu, Oh, minder nggak percaya banget. diri. Minder Kita banget. ketemu dengan orang dari berbagai negara begitu ya. Apalagi ketika bersama-sama dengan teman-teman yang 20 anak itu kan mungkin 1 atau 2 anak itu kan mungkin dari segi bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Jadi ada pengalaman saya. Jadi waktu kita ke restoran, ya teman-teman saya mungkin bisa berbahasa Inggris, mereka bisa order masing-masing. Jadi untuk saya sendiri, aduh tolong Pakai order. body language bahasa Tarzan gitu ya. Oh enggak Pak, saya minta teman yang bisa. Oh gitu. Karena ya memang nggak bisa Oke. berkomunikasi. Now Jadi Sandy become a minder, translator ya. iya, jadi memang rasa minder ya ada. Oh, oke. Tapi Butuh berapa bulan ya untuk kita speak in Englishnya oke? Dengan kita langsung tinggal di New Zealand. ya semuanya kayaknya kembali ke masing-masing iya. Kalau memang orangnya easy going, tidak tutup-tutup diri, cepat. Mungkin kalau Sandy bilang ya 6 bulan bisa. Bisa karena dengan Sandy sendiri, Sandy selesaikan bahasa Inggris Sandy selama 8 bulan. Iya. Jadi ya mentalnya memang sangat di Yeah. Because hero is really your hero. Because hero give something like a chance or opportunity to stand, to join the IPU ya, as IPU employee. Bagus. Iya. This is a true hero for Sandy. And Sandy is my hope. Actually, for me, my students, our students, our hope. You know, we are living in a world where there are thousands of challenges at the personal level or in the company level or national level or global level. The global level, we are talking about like a climate change and everything, the big thing. And every single person wants to be happy. But maybe if there's any purpose of life, it could be maybe the happiness. The definition of the happiness differs everybody. But we want to be happy. But how can we achieve happiness if there are thousands of things we want to change? Our life is short. But if my message is sent to somebody younger, and if this somebody younger conveys my message to further generation, then my message will become forever. yes. And I want to make this world more peaceful, more exciting, enjoyable. And when I see Sandy successful, I'm very happy. And then if Sandy can make even younger people happy, now my message to Sandy is now sent to that person. You know, this world needs a hero, but no one hero can make everything happy. We need younger generation to convey hope. So for me, Sandy is the crystallization of my hope. And I want to send that message to everybody. Education is a very powerful tool Yes. to convey hope. Oke. Sandy itu bagus. Mungkin boleh disimpulkan apa yang disampaikan ya tadi. Hah. Ya, ya Hero sangat bersyukur dan senang untuk bisa bekerja sama dengan Sandy atau bisa ketemu Sandy dan Sandy beri kesempatan. Sekarang Sandy menjadi salah satu teman dekat saya yang membantu saya juga untuk kerja, dan melihat Sandy ini juga merupakan salah satu visi yang selama ini saya miliki, karena
um, untuk menjadi seorang hero itu 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 untuk menjadi seorang hero itu orang-orang itu tidak bisa merubah the whole world. So he needs to have or to find someone who can deliver the same message so that message can be out there forever. Jadi melihat Sandy ya salah satu menjawab salah satu harapan saya, dan saya berharap Sandy juga bisa menjadi a good role model untuk teman-teman yang di luar sana, ya terutama untuk teman-teman Riau yang mungkin akan datang. Oh, very Terima kasih, good. Sandy. He is really good messenger. Oh, Iya. family. Iya. Oke, Mungkin bagaimana ini? ada apa namanya, mungkin Hiro-san, what kind of mutual apa ya, kerjasama gitu ya, Collaboration. ya collaboration with Universitas Lancang Kuning will be built on the next future. Yes, yes. Today, I'm very lucky to be able to see you. I'm very interested, and we share the same sort of a view that education is really important. And how can we work together is something like how can IPU and Ria Province can work together. And IPU, based in New Zealand, has an sister university in Japan. We are the part of the social educational group, which is based in Japan. And when you are in the picture as well, there are a lot of opportunities, potentials really sprawling out of this meeting. So I am very interested and want to explore, and very much looking forward to coming back to Rio in the near future. Next time, I'm going to stay longer. Yeah, No, that's good. you have to. Yes. Okay. That's good. I should have recorded that to let my boss know that. Yeah, I do not know when, but I don't want to make it too long. I want to make it happen. Oke, So, thank you. Iya. Jadi setelah kita udah ngobrol beberapa menit, kita udah lama ya. Udah lebih setengah jam ini guys. Iya, mulainya aja udah lama banget. Jadi gini, kalau kita lihat kesimpulan dari podcast yang saat ini, kita lihat langsung bahwa Sandy ini terlihat dari karakternya memang dia tipenya mau belajar, adaptable. Terus juga kalau dikasih kepercayaan, dia kasih tunjuk lah, karena bawa nama baik Papua ya, bawa nama baik Indonesia, dan memang mau menunjukkan pada pemerintahnya, pada Indonesia, beasiswa yang diberikan itu worth it banget nih untuk merubah saya, dan termasuk juga untuk merubah Indonesia khususnya Papua. Nah jadi kita lihat dari IPU ini sangat bagus, walaupun majornya, your major is not really big ya, only 5 ya, international business, apalagi tadi International relation. international relation, satu lagi Language and culture. language and culture. Kalau nggak salah ecotourism, you have ecotourism. We have tourism. No, we do not have offer the tourism diploma at this moment. But the other measure is the TESOL, teaching of English. So, teaching of English Oke. as second Jadi beda sekali dengan universitas kita, fakultas banyak, major banyak. Nah ini kita bisa lihat keseriusan daripada IPU datang ke Riau juga untuk melakukan beasiswa ini. Bagaimana Hiro-san ini melihat hanya dengan education ini kita bisa merubah dunia, kita merubah karakter, kita menciptakan kemajuan. Jadi kita bisa lihat, termasuk juga Sandy menunjukkan bahwa ya itu tergantung orangnya. Kalau mau cepat belajar, yuk harus serius dong. Termasuk juga bagaimana kita berpikir gitu untuk cepat daripada beradaptasi pada berbagai budaya, ya silahkan sambil kerja, sambil berkenalan dengan orang, sehingga dalam waktu 6-8 bulan semua bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi kita intinya kita itu mau jadi orang yang sukses atau tidak. Nah kalau mau jadi orang sukses yang memang harus get more pain ya. Artinya ada pengorbanan yang betul-betul kitanya tidak bisa mengikuti perasaan kita maunya apa gitu. Nah jadi kesimpulannya bahwa memang yang menentukan kita itu menjadi lebih baik memang hanya diri kita sendiri. Terima kasih Prof. Jun, Rektor dari Universitas Lancang Kuning. Hiro-san,
the Business Development Director from IPU, termasuk Sandy juga sebagai graduate dari IPU. Langsung contoh nyata and good messenger from IPU. Is it right? Terima kasih. Ya, sudah kasih contoh pada kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Kita akan cetak terus, tidak hanya dari Papua, the next dari Riau, supaya terus banyak yang namanya SDM berkualitas di Indonesia, yang tentu juga akan memberikan kolaborasi ataupun kerjasama tidak hanya di bidang pendidikan, juga di bidang lainnya. Terima kasih. Ketemu lagi di podcast Carmila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.